Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sahabat 30. Oke, hari ini kita akan mau ngebahas tentang statistik. Oke, tentang statistik ya. Statistika. Nah, statistik tuh di halaman kalian boleh lihat 219 ya. Nah, di 219 itu kita mau ngebahas yang namanya data. Nah, apa sih data itu? Data itu kayak semacam kita punya sebuah kelas. Misalkan kelas 7A itu kelasnya itu ada sekitar 28 orang. Nah, itu data gitu. Paham ya? Data. Kemudian 7B ada berapa? 30 orang. Nah, ini data gitu. Paham ya apa yang dimaksud dengan data? Nah, kemudian data itu dibagi dua ternyata. Nah, datanya dibagi dua. Ada data kualitatif sama data kuantitatif. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan data kualitatif itu bentuknya itu tulisan, deskripsi biar gampang ya. Nah, kalau misalkan kuanti itu angka itu. Paham ya? Gitu. Nah, kita balik lagi ya. Cara memperoleh data itu ada 3. Yang pertama ada bentuknya itu wawancara. Pertama. Yang kedua itu kita pakai observasi. Kalau yang ketiga itu bentuknya itu kuesioner atau angket ya. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, bedanya kalau wawancara itu kita melakukannya itu secara face to face gitu langsung ya. Face to face langsung dengan siapa ya? Dengan orang yang diwawancarainya. Kalau misalkan observasi, kita langsung ke tempat. Langsung ke tempat ya. Namanya observasi. Nah, kalau misalkan angket bentuknya itu kayak semacam Google Form ya. Google Form angket itu kayak misalkan dibuat tabel gitu. Tabel misalkan disiplin gitu kan ya. Di sini ada ya, di sini tidak. Kamu pilih apa? Tuh. Kalau misalkan bentuknya ini disiplin. Nah, disiplinnya itu ada berapa nih? Ada poin 1, 2, 3. Yang tertinggi 3 gitu. Nah, ini bentuknya sebuah angket atau kuesioner. Gimana? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, untuk video yang kedua, kita mau coba yang namanya masuk ke materi penyajian data ya. Yang pertama itu adalah penyajian data. Nah, apa sih kalau penyajian data itu? Kan gitu ya. Nah, Bapak mau ngasih tahu penyajian data. Nah, di penyajian data ini misalkan kita punya soalnya misalkan 5 9 8 5 9 7 6 5 9 8 10 8 7 7 6 6 5 9 9 6. Nah, kita buat sebuah penyajian data di mana di sini penyajian datanya itu misalkan di sini hasil ulangan ya, hasil ulangan. Nah, di sini ada turus. Nah, nanti dijelasin. Di sini frekuensi. Nah, pertama yang kita buat itu adalah apa? Kita cari angka yang terkecil. Nah, kalau kita lihat angka yang terkecil mana coba? Angka 5 kan? Nah, kita coret dulu. 1, ada lagi 2, 3, 4. Nah, berarti 5-nya ada 4. Berarti terusnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sininya frekuensinya 4. Nah, kayak gitu. Paham ya? Kemudian di sini udah 5, kita cari 6 ya. Nah, di sini cari dulu 6. 1, 2, 3, 4. Nah, tulis 6. Ada 4 tuh. 2, 3, 4. Ada 4. Nah, udah nyari itu, nyari apa lagi nih kira-kira?
Udah 6, 7. Ada nggak 7? Nah, ada 1, 2, 3. Ada 3 7-nya nih. 1, 2, 3. Ada 3 frekuensinya. Oke, bisa ya. Kemudian di sini 8 ya. Kita cari angka 8. 1. Ada lagi 2, 3. Ada 3 8-nya. 8-nya ada 3. Berarti di sini 3. Nah, udah 8, kita cari angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 9-nya ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Hati-hati 5-nya gini. Nah, gitu. Paham ya? Terakhir adalah angka 10. 10-nya itu ada 1. Oh, udah nggak ada. Cuma ada 1. Nah, gitu. Ini namanya penyajian dalam sebuah data. Gimana? Paham ya? Paham, gampang. Oke. Lanjut soal yang berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya itu penyajian data udah, kita langsung ke bentuk diagram ya. Nah, diagramnya itu yang kedua, kita mau cari diagramnya. Bapak pengen buat diagram batang dulu. Nah, untuk diagram batang misalkan ada soal kayak gini nih. Misalkan nih. Soalnya gini, misalkan ini kelas, ini jumlah. Nah, di kelas 7A terdapat siswa 30 orang. Kalau 7B itu sekitar 29 orang. Kalau 7C itu misalkan 25 orang. Kalau 7D itu sama dengan 32 orang. Nah, buatlah diagram batang. Nah, ketika di sini buat diagram batang ya, untuk membuat diagram batang ini, oke, gini aja deh. Diagram ya. Nah, yang pertama kita cari diagram batang. Diagram batang dulu. Kita cari A, diagram batang. Kemudian B-nya diagram garis. Nah, gini. Nah, 2 kita bentuk dengan diagram. A diagram batang, B diagram baris. Nah, oke, Bapak ngasih tahu dulu lah. Kalau diagram itu ada 3. Nah, diagram itu ada 3. Di mana ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, sama diagram lingkaran. Nah, kita mau di sini mau fokusin, Bapak bahas fokus ke diagram batang, garis, sama lingkaran. Lingkaran ya. Nah, caranya kayak gimana, Pak? Nah, caranya kayak gini. Kalau misalkan kita tambahin C-nya itu diagram garis. Maaf, lingkaran. Nah, pertama kita buat dulu yang A dulu ya. Yang A itu kita buat dulu yang namanya diagram batang. Nah, kalau diagram batang cari nilai yang terkecil di sini. Oh, di sini ada 25, di sini 29, di sini 30 sama 32. Nah, ininya 7A, ini 7B, ini 7C, ininya 7D. Nah, untuk yang ini kalau bisa kita fokusnya ke apa? Tulisan. Kalau ini fokusnya angka. Paham ya? Paham. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, lihat 7A ada berapa nih? 7A ada 30, berarti di sini tarik. Nah, kalau bisa diwarnai ya, biar bagus. 7B 29. Nah, gini. Kalau 7C 25, berarti gini. 7D 32, berarti di sini. Nah, kayak gini. Sekarang gimana kalau misalkan diagramnya diagram garis? Boleh, ini 7A, 7B, 7C, sama 7D. Kalau diagram garis, kita misalkan di sini 25, kita cari yang nilai terkecil pokoknya. 29, 30, sama terakhir 32. Karena diagram garis 7A itu kan 30. Kasih aja titik-titik di sini. Nah, gitu. Gini. Kalau misalkan 7B-nya berapa coba? 7B 29, berarti di sini. Nah, kalau 7C, 7C-nya itu adalah 25.
berarti di sini. Kalau 7D-nya itu 32 berarti di sini. Nah, berarti gini kita gambar diagram garisnya. Nah, ini diagram garisnya. Bisa ya? Sekarang yang C-nya itu adalah diagram lingkaran. Ya gampang, buat aja lingkaran gitu kan. Dibagi 4 diagram lingkarannya. Nah, ini 7A, ini 7B, ini 7C, ini 7D gitu kan ya. 7A-nya itu 30, 7B-nya 29, 7C-nya 25, 7D-nya 32. Selesai. Gimana? Paham ya? Oke. Kita bahas soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ini kita akan mau bahas lebih dalam tentang diagram lingkaran. Kita mau bahas lebih dalam tentang diagram lingkaran biar gak bingung. Nah, di diagram lingkaran itu dibagi dua. Ada bentuk persentase, ya, persentase, sama bentuk derajat. Nah, tinggal kita diputer-puter aja. Kalau misalkan bentuknya itu persentase gitu kan ya, bentuknya itu persentase, maka di sini persentase tulis dulu. Persentase, maka diagram itu kayak gini nih. Nah, gitu misalkan. Sini gini deh. Sini diagramnya 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Nah, ini 40%, ini 5%, ini 10%, ini 5%. Nah, ini misalkan 5%. Nah, cari persentase dari 7D. Nah, kalau misalkan cari persentase dari 7D, berarti kita cari sisanya. Berarti 100% kita kurangi totaling tambah ini. Berarti 40 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 10, ditambah 5. Nah, totalin 40 tambah 5, tambah 5, tambah 10, tambah 5. Jadi 100% itu dikurangi 40 tambah 5, 45 tambah 5, 50 tambah 10, 60 tambah 5, 65%. Maka ada berapa nih? 100 kurangi 65%, ada 35%. Kelas apa? 7D. Gitu. Paham ya? Kalau bentuknya itu derajat, sama aja derajat. Cuma derajat itu kalau persentase itu 100%, kalau derajat itu 360 derajat. Berarti kita buat dulu gitu kan ya. Kita buat misalkan di sini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat, ini 40 derajat gitu kan ya. Nah, ini misalkan 7A, 7B, 7C, 7D, ini 7E. Nah, kita nyari 7D, tapi dalam bentuknya itu derajat ya. Kalau misalkan bentuknya derajat, berarti 360 derajat dikurangi ini nih, kita mulai 40 derajat ditambah 60 derajat ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi 40 tambah 60, 100 tambah 90, 190 tambah 60, 250 derajat. Nah, maka berapa nih? Berarti jawabannya kalau 360 derajat dikurangi 250 derajat itu sama aja 210 derajat untuk di kelas 7D gitu. Gimana ya? Paham ya? Gampang kan? Gampang. Oke, kita langsung ya ke soal ini. Nah, untuk di soal seperti ini gampang ya. Perhatikan gambar berikut. Di dalam kelas dengan jumlah seluruh siswa adalah 200 siswa, tentukan baiknya kelas 7C. Nah, ini kan bentuknya apa coba? Persentase. Persentase ya. Nah, berarti kalau misalkan persentase itu pasti totalnya itu 100%. Nah, kita lihat di sini. Ternyata kita harus cari dulu 7C, berapa persen 7C itu? Berarti 100% kita kurangi berapa nih? 5% ditambah 10 ditambah 10. Nah, berarti 100% itu dikurangi 25%. Maka terdapat sekitar 75%. Nah, udah dapat berarti 7C itu sama dengan
75% per total presentasinya 100 dikali jumlah siswa. Jumlah siswa seluruhnya ya, seluruh. Nah, berarti 75% per 100 kita kali dengan 200 siswa. 200-nya kita coret. Nah, berarti presentasi ya. Coret berarti 75 dikali 2. Oh, ternyata terdapat 150 orang siswa di kelas 7C. Banyak ya. Mantap. Oke, bisa ya?